Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di hari ini kita akan membahas sedikit mengenai biologi kanker dan ini sifatnya hanya perkenalan ya teman-teman. Jadi kita akan membahas yang umum-umum dulu, insya Allah. Nah, kita mulai dari beberapa hal dulu. Yang pertama adalah apa sih yang kita ingin ketahui ketika kita membicarakan kanker, ketika kita sedang belajar mengenai kanker, sebenarnya apa yang ingin kita ketahui? Kemudian yang kedua, bagaimana sih definisi atau deskripsi mengenai kanker? Jadi yang dibilang jaringan itu terkena kanker itu seperti apa? Apa yang bisa membedakan jaringan tersebut dengan jaringan yang sehat yang lainnya? Seperti itu. Itu yang kita ketahui. Yang ketiga, kita ingin mengetahui fakta-fakta dan juga hallmark tentang kanker. Hallmark ini adalah tanda ya atau karakteristik yang mana apabila karakteristik ini akan selalu dimiliki oleh sel kanker. Jadi nggak mungkin sel yang kanker tapi nggak punya sel yang dikatakan bahwa dia ini sel kanker ya, dia merupakan sel yang malignan, tapi dia nggak punya hallmark ini. Nah itu nggak mungkin. Jadi pasti ada hallmarknya. Jadi ada 3 hal yang ini ya. Yang pertama yang ingin kita ketahui adalah yang ingin kita pelajari adalah ketika kita mendengar kata kanker, ketika kita belajar mengenai kanker, kita ingin tahu kanker itu apa yang ingin kita ketahui tentang kanker, kemudian aspek-aspek apa saja gitu loh, aspek-aspek apa saja yang ingin kita pelajari mengenai kanker. Kemudian kita juga ingin mengetahui definisi dan deskripsi, mengetahui fakta dan hallmark. Selanjutnya adalah mengetahui klasifikasi kanker pada manusia itu apa aja. Kemudian kita juga ingin mempelajari karakteristik histologis dari neoplasma. Kemudian yang terakhir kita ingin mengetahui bagaimana sih caranya grading dan staging pada neoplasma seperti itu. Nah, paling nggak ada 6 hal ini yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini tentang kanker gitu ya. Kalau yang kemarin kan kita belajar penyakit degeneratif ya, jadi cuma pengantarnya mengenai keseluruhan materi biologi kesehatan yang akan kita pelajari di satu semester ini kayak gitu. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, insya Allah ini akan mencakup ke 6 hal tadi. Nah, ini adalah quote yang sering saya gunakan untuk diri sendiri ya teman-teman, karena belajar kayak gini tuh kadang-kadang rasanya apa ya, berat gitu ya, karena banyak hal yang kita nggak ketahui sehingga kadang-kadang kayak malas gitu mau bacanya. Ada nama-nama protein yang aneh-aneh gitu ya, kita nggak tahu ini apa dan kerjanya gimana gitu. Jadi kita kadang-kadang seperti ada rasa malas gitu, dan kita berlindung dari rasa malas itu ya teman-teman. Semoga kita nggak termasuk dalam golongan orang-orang yang malas. Jadi biasanya saya akan memotivasi diri saya sendiri, jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan gitu. Tapi memang benar kan ya, kalau misalnya kita nggak mau susah-susah belajar, ya udah berarti kita akan jadi bodoh. Kita harus tahan juga jadi bodoh, kayak gitu. Jadi menurut saya ini logik banget, dan ini yang menjadi motivasi saya ketika saya malas belajar gitu. Kemudian yang kedua adalah dahulukan adab sebelum ilmu. Kami mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ini sering banget kejadian, ini out of topic dulu ya, jadi ini sering banget kejadian, orang-orang yang pintar gitu, dia sekolahnya tinggi-tinggi, tapi ternyata attitude-nya nol gitu. Jadi sebenarnya ini udah dibahas dulu dari zaman sahabat-sahabat Nabi, itu udah dibahas banget bahwa mereka itu nggak pernah mendahulukan ilmu daripada adab gitu. Jadi belajar adab dulu baru punya ilmu, karena percuma punya ilmu nggak ada adab gitu, mendingan punya adab tapi katakanlah bodoh gitu ya, tapi dia beradab gitu. Jadi segitu pentingnya adab daripada ilmu. Jadi semoga dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, dengan teman-teman nanti insya Allah akan bergelar sarjana, teman-teman punya ilmu ya, itu teman-teman juga makin memiliki adab gitu, sehingga bisa berjalan beriringan. Kalian beradab dan juga berilmu. Itu ya Rabbal Alamin, ini juga berlaku untuk saya. Nah, sekarang kita masuk ke outline yang pertama. Kita mau tahu apa sih tentang kanker? Kita sekarang belajar kanker nih ya. Yang mau kita tahu sebenarnya apa aja sih? Gitu. Nah, jadi di sini ada tiga
3 orang teman-teman. Ini kita punya pasien di sini, dia punya physician, physician itu dokternya, sedangkan ini hopefully kita. Jadi di sini kita sebagai researcher atau penelitinya. Jadi ketika ditanya mengenai apa sih yang ingin kita ketahui tentang kanker, ya depends kita nih siapa, kita sebagai pasiennya, atau kita sebagai dokternya, atau kita sebagai researcher. Tentu kita tidak berharap menjadi pasiennya ya teman-teman, dan kita juga nggak mungkin jadi dokternya karena kecuali kalian mau sekolah lagi, boleh aja. Saya lebih fokus di sini ya sebagai peneliti, apa yang ingin kita ketahui sebagai peneliti. Tapi anyway kita akan review juga sebagai pasien dan sebagai dokternya itu pengen tahu apa sih kalau misalnya membicarakan tentang kanker. Nah, sebagai pasien, apabila seorang pasien ini didiagnosis, dia divonis punya kanker, tentu dia akan punya pertanyaan yang pertama, kanker ini kanker apa sih? Gitu. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang kanker yang saya derita ini? Gitu, misalnya. Terus yang kedua, penyebab. Jadi pasien itu pasti tanya, penyebab kanker itu apa? Gitu. Penyebabnya kenapa kok dia bisa kena kanker? Itu kenapa? Dia jadi pasti akan tanya sebab. Yang ketiga, opsi atau pilihan treatment. Jadi dia pengen tahu, udah divonis kena kanker, dia udah tahu penyebabnya apa, kemungkinan penyebabnya apa. Dan dia sekarang pengen tahu opsi treatmentnya apa. Gitu. Kemudian dia juga ingin tahu apakah kanker yang dia miliki ini sudah bermetastasis atau belum. Itu biasanya juga merupakan pertanyaan yang diajukan oleh pasien. Selanjutnya, dia juga ingin mengetahui, pasien ini biasanya juga ingin mengetahui apakah ada tindakan-tindakan preventif untuk mencegah supaya kanker ini nggak nyebar atau nggak memburuk gitu di masa yang akan mendatang. Berarti mungkin kalau nggak bisa disembuhin, at least dia nggak memburuk gitu aja. Kemudian dia juga ingin mengetahui apa ya, chances to probability. Nah, seberapa beresikokah kita terpapar kanker gitu. Dia ingin mengetahui probability itu. Itu biasanya juga ditanyakan pasien ke dokternya. Nah, kalau sebagai dokternya, dia tentu ingin tahu mengenai kanker ini ya, dia ingin tahu tes-tes apa aja sih yang sangat tes-tes apa aja yang efektif dan efisien untuk menegakkan diagnosis kanker dengan false positif yang rendah. Maaf, false negatif dan false positif yang rendah. Jadi kadang-kadang tes itu memberikan false negatif. False negatif itu artinya bahwa ketika hasilnya negatif itu ternyata dia sebenarnya salah, dia positif cuma nggak kebaca. Jadi hasilnya negatif. Itu dinamakan false negatif. Nah, kalau mendapatkan hasil seperti ini, artinya kan alat tesnya nggak akurat ya, teman-teman. Kemudian false positifnya juga nggak enak karena ketika dites dia misalnya dia dites biomarkernya ya protein misalnya apa ya kalau kanker pankreas itu pakai biomarkernya CA19. Ketika dites CA19-nya ternyata jumlah CA19 ini di atas threshold normal. Nah, itu kan berarti akan meningkatkan kecurigaan si dokter ini bahwa pasien ini kena kanker, dia punya kanker gitu. Tapi ternyata alat tes itu tuh keliru. Sebenarnya dia CA19-nya nggak sebanyak itu, gitu loh. Jadi si dokter ini sudah punya sudah punya pandangan bahwa si pasien ini mungkin punya kanker pankreas karena jumlah CA19-nya sekian, tapi ternyata itu karena alatnya nggak akurat sehingga menjadi false positif. Nah, jadi sebagai seorang dokter, sebagai seorang tenaga kesehatan, maka mereka ingin mengetahui apa sih alat tes yang efektif, efisien, dan dia mempunyai false negatif dan false positif yang rendah, sehingga intinya dia pengen alat yang efektif, efisien, akurat gitu. Nah, terus ketika dia tahu bahwa pasiennya ini ternyata beneran punya kanker atau ada tanda-tanda ke sana. Jadi ada indikator-indikator bahwa pasien ini kena kanker gitu. Nah, kemudian dia ingin tahu apakah kanker ini sifatnya lokal, regional, atau udah metastatik gitu. Ini adalah misteri yang harus dipecahkan oleh tenaga medis tersebut. Kemudian dia juga ingin tahu prognosisnya.
Karena dengan mengetahui prognosisnya, dia ingin menentukan terapi yang tepat untuk atau pengobatan ya atau treatment yang tepat untuk pasien tersebut. Nah, kita nih sebagai peneliti, kita ingin tahu yang pertama, gimana sih sebenarnya mekanismenya kok bisa sel yang sehat itu tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, kok bisa sel yang sehat itu bertransformasi menjadi sel yang malignan atau ganas. Jadi kalau di sini kalau teman-teman nanti baca textbook dia nyebut malignansi, itu artinya kanker. Malignan itu diartikan sebagai kanker gitu ya. Jadi kalau sebagai peneliti kita tuh pengen tahu sebenarnya mekanisme dasarnya kayak apa sih yang bisa menyebabkan sel yang sehat kok dia bertransformasi menjadi sel kanker. Apa yang men-trigger sel tersebut. Nah, kemudian kita sebagai peneliti, kita juga ingin tahu penyebab-penyebab kanker yang bisa diidentifikasi itu apa aja gitu. Jadi penyebab kanker itu kan banyak banget ya dan hampir nggak bisa hampir tidak bisa teridentifikasi. Misalnya seseorang ini kena kanker tuh asalnya dari mana kita nggak tahu karena yang namanya kanker itu penyakit degeneratif yang mana dia tuh berarti merupakan akumulasi dari kehidupannya selama nggak tahu 40, 50 tahun, 60 tahun kayak gitu. Jadinya untuk menentukan dengan rigid fix gitu bahwa penyebab kankernya ini tuh nggak bisa gitu. Jadi peneliti ini pengen tahu gimana caranya supaya kita bisa memfokuskan gitu bahwa penyebab kanker pankreas tuh ini, penyebab kanker paru-paru tuh ini gitu loh. Itu yang ingin diketahui oleh peneliti. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, maka harapannya peneliti nanti bisa mendapatkan formula atau langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian kanker seperti itu. Nah, kemudian peneliti juga ingin tahu apakah ada faktor genetik yang mempengaruhi mempengaruhi perjalanan kanker gitu. Jadi misalnya, ada riwayat keluarga ibaratnya gitu. Dan kalau sekarang sih udah terbukti ya teman-teman, emang ada beberapa tipe kanker yang dia itu hereditary. Artinya biasanya kalau kayak saya kasih contoh kanker payudara aja ya, kanker payudara yang gampang, yang emang banyak banget kasusnya. Jadi pada kanker payudara itu yang mengalami mutasi adalah gen BRCA1 BRCA2. Nah, biasanya kalau dalam satu keluarga itu ada seseorang yang kena, itu nanti anggota keluarga yang lain itu berarti at risk. Dia tuh berarti punya resiko untuk kena juga. Jadi katakanlah gini, ada seorang pasien perempuan didiagnosis punya tumor payudara. Nah, setelah dikorek riwayat keluarganya gitu, ternyata budenya pernah kena, tantenya pernah kena, kakaknya kena, ibunya kena kayak gitu. Jadi itu runs in the family gitu. Jadi dia herediter memang gitu. Ada genetic profile di situ. Selanjutnya, apakah ada ekspresi dari suatu gen tertentu yang dia bisa diasosiasikan dengan suatu jenis kanker tertentu. Jadi misalnya kayak tadi, biomarkernya untuk kanker pankreas itu adalah CA19 gitu. Itu adalah hasil dari penemuan dan pertanyaan peneliti semacam ini gitu. Jadi apakah ada ekspresi gen yang kalau dia kena kanker X, ini nanti ekspresi gen ini akan naik banyak gitu. Nah, saya kasih contoh ini tadi, kanker pankreas, itu biomarkernya CA19. Jadi ketika ada pasien datang dengan keluhan. Keluhannya misalnya, saya ngambil contoh nenek saya dulu ya. Jadi keluhannya tuh beliau ini ada jaundice, jadi kuning ya, ada kuning gitu, kukunya kuning, kemudian matanya menguning, terus beliau juga waktu itu kelihatan lebih kurus kayak gitu ya. Tapi waktu itu karena beliau juga sedang batuk pilek, jadi kami nggak begitu memikirkan kalau beliau tuh ternyata sakit yang parah gitu. Tapi begitu ada kuning kayak gitu kan jadi khawatir. Terus ternyata beliau juga ngendiko kalau warna urinnya itu seperti apel gitu. Nah, terus dibawalah beliau ke rumah sakit untuk periksa ke dokter penyakit dalam gitu ya. Beliau diduga ada hepatitis gitu.
Tapi ketika dites untuk virusnya nggak ada, jadi negatif. Akhirnya kami pindah dokter ke spesialis geriatri. Nah, di situ beliau order, jadi setelah diperiksa beberapa kali ya, kami bolak-balik gitu, beliau order form untuk, jadi surat pengantar untuk ke lab, waktu itu ke lab Pramita. Terus yang dicentang kan saya ngecekin ya apa aja yang dicentang. Nah, yang dicentang tuh ada CA19, tapi di situ tuh nggak ada kayak tulisan apa ya, ini marker cancer, ini itu nggak ada kayak gitu, karena mungkin menakutkan kali ya buat pasiennya kalau baca kayak gitu. Jadi biar dokternya aja yang menyampaikan, mungkin begitu. Waktu itu nggak ada di situ. Nah, saya antarkanlah nenek saya ke Pramita, besoknya hasilnya diambil, terus saya ambil, saya buka kan. Nah, marker yang tadi dicentang sama dokter itu, yang namanya CA19 itu, ketika di keluar hasilnya, rujukannya itu nilainya kalau nggak salah di bawah 100 ya. Tapi punya nenek saya sampai 3.000 sekian gitu. Jadi kan tinggi banget tuh, sampai nggak tahu berapa, 300 kali kali ya. Itu jadi saya udah ini ya, udah mungkin itu kan kayak apa ya? Hampir 100% lah berarti ada kanker di situ gitu. Terus ketika saya kembalikan ke dokter, dokter nggak mau juga menegakkan diagnosis. Beliau nggak berani gitu karena nggak bisa melihat kansernya. Karena kankernya bukan kanker yang bisa dilihat dengan mata ya teman-teman, karena kanker pankreas kan di dalam ya. Beda kalau yang kankernya ini kelihatan mata gitu. Beliau tetap nggak bisa ngasih diagnosis kanker pankreas. Ini cuma dugaan ada kanker pankreas. Akhirnya nenek saya dibawa ke rumah sakit waktu itu ke Sarjito, terus dilakukan operasi, tapi operasinya operasi eksploratif gitu. Jadi operasinya tuh nggak mau ngelihat, ya nggak mau menyembuhkan apa-apa, cuma mau memastikan kayak apa sih kondisi pankreasnya gitu. Nah, setelah dioperasi, kemudian dijahit lagi ya, nenek saya udah dikembalikan ke kamar, terus dokternya ngajak kami ketemu, terus beliau ngasih tahu kalau kankernya itu sudah segede ini gitu, dan itu di kayak kepala pankreasnya gitu di ujungnya. Dan itu dekat banget sama tulang belakang. Dan dia udah nggak bisa diambil gitu. Tapi dari situ kita bisa tahu, oh berarti positif, emang ada kanker di situ, letaknya di mana jelas, gedenya seberapa tahu, separah apa tahu, metastasis atau enggak kita tahu. Itu. Jadi itu tadi ceritanya mengenai ekspresi gen tadi ya, bahwa peneliti itu ingin mengasosiasikan itu tadi, kanker X dengan ekspresi gen X kayak gitu. Jadi kanker A dengan ekspresi gen A. Gitu. Nah mungkin ada juga di yang lain, contohnya kayak kanker payudara itu ada ekspresi gen BRCA1 BRCA2 kayak gitu. Jadi sekarang sudah banyak seperti itu, meskipun yang kita tahu ya bahwa yang namanya protein itu nggak bisa kerja sendiri. Jadi pasti ada protein-protein lain yang membantu transduksi sinyalnya kayak gitu. Jadi biasanya yang masih diusahakan untuk dicari adalah sebenarnya protein apa aja yang berperan dalam progresi kanker ini. Nggak mungkin cuma satu protein, nggak mungkin cuma yang namanya protein yang namanya kanker payudara, nggak mungkin cuma yang menyebabkan cuma BRCA1 BRCA2 aja, nggak mungkin, pasti ada protein-protein yang lain seperti itu. Nah, peneliti yang sekarang ini ingin melihat itu, mana sih protein lain mana sih yang berpengaruh atau yang mempengaruhi progresi penyakit tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua, teman-teman. Definisi dan deskripsi kanker. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan kanker, gitu ya? Kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Tidak normalnya itu disebabkan oleh apa? Nanti kita akan lihat juga sih tidak normalnya itu bagaimana gitu. Tapi yang sekarang yang kita bahas adalah penyebabnya. Ini dibilang kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak ya. Yang pertama adalah adanya perubahan-perubahan pada ekspresi gen. Sehingga kalau perubahan ini yang dimaksud adalah mutasi ya teman-teman. Jadi ada mutasi gen sehingga menyebabkan adanya perubahan dari ekspresi gen tersebut. Protein yang diekspresikan pasti berubah gitu ya dengan adanya mutasi-mutasi itu. Nah, karena proteinnya berubah, maka akan ada disregulasi. Disregulasi apa? Disregulasi dari pengaturan
atau regulasi dari proliferasi dan apoptosis. Nah, ini parah banget ini. Kita kemarin udah bahas ya mengenai siklus sel ya. Jadi karena adanya mutasi tadi yang menyebabkan ekspresi gen menjadi terganggu ya, ada perubahan. Nah, ekspresi gen yang terganggu itu akan menyebabkan disregulasi disregulasi dari proliferasi sel dan juga apoptosis. Padahal kita tahu yang namanya pembelahan sel atau proliferasi sel itu penting banget untuk diatur. Dia nggak boleh dysregulated, nggak boleh. Jadi memang harus diatur dengan ketat. Kenapa? Karena kita nggak ingin sel-sel yang cacat, sel-sel yang rusak itu diperbanyak gitu, karena itu akan menyebabkan penyakit. Dan juga mengenai apoptosis. Apoptosis ini merupakan mekanisme yang sangat-sangat penting untuk menjaga homeostasis gitu ya. Kenapa? Karena ketika sel ini merasa bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya ya. Misalnya ada uh, penumpukan oksidan gitu. Kemudian dia merasa ada genomic instability di dalam selnya, maka itu akan memicu sel tersebut untuk melakukan apoptosis. Nah, masalahnya kedua hal ini kacau pengaturannya karena proteinnya kacau di awal gitu, sehingga mereka nggak bisa lagi mengatur proliferasi selnya. Jadi meskipun selnya rusak, DNA-nya cacat, tetap aja di copy, tetap aja melakukan pembelahan gitu, sehingga akan menghasilkan sel-sel yang rusak dan cacat juga gitu. Begitu juga dengan sel death, yang seharusnya sel tersebut melakukan apoptosis karena merasa bahwa ada kerusakan genom pada sel tersebut. Tapi karena adanya dysregulasi tadi, ini menyebabkan apoptosis tidak terjadi, sehingga sel yang cacat itu tetap hidup dan tetap masuk ke dalam siklus sel dan membelah gitu, sehingga akan terjadi penumpukan dan produksi banyak sekali sel-sel yang cacat. Nah, ini tadi produksi sel-sel yang banyak dan cacat itu tadi ini nanti akan berubah menjadi populasi sel-sel yang rusak dan cacat, dalam hal ini kanker. Jadi sel kanker itu kan rusak ya teman-teman, selnya rusak, ada imbalance, ada ketidakseimbangan, ada apa namanya gen gen pada DNA-nya yang rusak atau termutasi seperti itu, sehingga dia menjadi populasi sel yang rusak ini menjadi populasi. Nah, populasi sel yang rusak ini kemudian dia akan menginvasi jaringan di sekitarnya. Dia akan menginvasi jaringan di sekitarnya, ngerebut makanannya, terus kemudian merusak struktur dan tatanannya seperti itu. Nah, kemudian kalau semakin jauh lagi, maka setelah invasi jaringan ini akan terjadi metastasis, di mana nanti salah satu sel kankernya ini akan terbawa oleh aliran darah atau aliran limfa ya, melalui jalur limfatik ini untuk traveling ke organ yang lain dan kemudian nyantol di organ tersebut dan dia berkoloni lagi menjadi kanker seperti itu. Nah, itulah yang disebut metastasis. Kemudian setelah metastasis ya, metastasis di misalnya banyak organ seperti itu nanti akan menyebabkan morbiditas yang tinggi dari penderitanya. Dia akan mengalami gangguan kesehatan yang parah gitu, yang serius. Yang mana nanti akhirnya pasti akan terjadi kematian. Seperti itu. Kemudian deskripsi, kita ingin melihat apa sih perbedaannya malignansi dan juga benign gitu ya. Jadi kalau cancer itu malignan, malignan itu berarti ganas gitu, kanker itu ganas. Juga ada tumor, tumor itu jinak atau benign. Bedanya apa? Bedanya kalau kanker kalau kanker ya, kalau malignansi, dia itu bisa ini melakukan invasi metastasis melakukan invasi dan juga metastasis ke organ-organ yang letaknya berjauhan dengan organ primernya. Tapi kalau tumor enggak, kalau tumor jinak ya, kalau benign tumor itu enggak. Kemudian semua kanker, jadi semua yang kanker ganas ini akan menyebabkan adanya morbidity dan pasti akan menyebabkan kematian kalau tidak ditreatment. Bahkan ditreatment pun kalau misal dia sudah di stadium 4 ya, itu udah susah gitu. Nanti kita juga lihat mengenai stadiumnya. Nah, ini kita ngelihat ya teman-teman, di sini adalah jaringan epitelium yang normal. Ini adalah jaringan epitelium normal. Saya tuh nggak tahu ya teman-teman bisa melihat tanda panasnya nggak ya? Soalnya kalau pakai laser pointer kayak lambat gitu.
Ini adalah jaringan epitelium normal. Jaringan epitelium normal itu cuma satu layer, teman-teman. Dia cuma satu layer, nggak numpuk. Ini juga makanya kemarin saya tuh karena biasa sama biokes tuh barengan ya, jadi kadang-kadang kelupaan. Jadi kemarin saya sempat membahas mengenai cell to cell contact, tapi kayaknya ke biosel ya. Cell to cell contact ini merupakan sinyal. Jadi cell to cell contact tuh gini loh teman-teman. Ini sel A, ini sel B, dia deketan. Nah, cell to cell contact jadi menempelnya membran plasma satu sel dengan sel yang lainnya itu menjadi sinyal untuk sel tersebut untuk berhenti membelah. Karena artinya udah penuh, space-nya udah penuh, jangan membelah lagi gitu. Jadi kalau udah kayak gini, udah rapat-rapat ini mereka nggak akan membelah lagi, kecuali ada perlukaan, di mana perlukaan itu pasti memerlukan regenerasi, dia pasti harus membelah gitu ya, karena selnya nanti akan apoptosis. Jadi kekosongannya harus diisi. Nah, tapi kalau yang namanya udah ada mutasi, kerusakan kayak gitu ya, dia nggak bisa ngebaca sinyal itu, nggak bisa ngebaca sel to cell contact, sehingga meskipun udah penuh, dia nggak peduli sama sinyal itu, tetap aja membelah diri, akhirnya terjadi penumpukan, nih kan? Jadi ada dua layer yang seharusnya cuma satu layer. Nah ini kalau nggak di treatment, dan ini seringnya bukannya nggak di treatment ya teman-teman, tapi nggak kelihatan, apalagi kalau kankernya itu terjadinya di dalam tubuh gitu, di dalam organ-organ dalam gitu ya. Ini nggak kelihatan kayak gini, gimana mau lihatnya kan nggak bisa, gitu ya. Nah biasanya jatuhnya akan terlambat. Kanker-kanker pada organ dalam itu biasanya jatuhnya akan terlambat karena itu tadi nggak ada deteksi dininya gitu. Kemudian kalau tidak di treatment ini nanti akan menjadi karsinoma in situ. Karsinoma in situ ini adalah kanker ganas teman-teman, tapi dia nggak berpindah. Jadi kita lihat di sini ini udah makin nggak beraturan ya, udah selnya morfologinya nggak beraturan. Kalau di sini kan kotak-kotak sama gitu ya. Ini selnya nggak beraturan, letaknya pun nggak beraturan dan dia merusak membrana basalis kan ya, dia merusak. Terus ini ada sel kankernya nih di sini yang dia nih belum pindah gitu. Nah ini dinamakan karsinoma in situ. Nah ketika sel kanker tadi akhirnya jebol menghancurkan membrana basalis kemudian masuk ke jaringan ikat atau connective tissue, terus masuk ke aliran darah, kemudian dia ikut aliran darah ke organ-organ mana aja yang ke tulang, ke paru-paru dan seterusnya. Inilah yang dinamakan metastasis atau kondisi invasif gitu ya. Mulanya invasi dulu, ini invasi dulu ke jaringan-jaringan yang dalam di bawahnya, kemudian akhirnya lepas satu ikut aliran darah. Jadi ini invasi dan juga metastasis. Saya akan ngebocorin satu hallmark of cancer ya. Hallmark of cancer itu salah satunya adalah angiogenesis, jadi kemampuan sel kanker untuk membuat pembuluh darahnya sendiri. Kenapa sih itu penting, teman-teman? Karena yang namanya sel, dia nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Kenapa? Karena ya nutrisinya dari situ. Siapa yang mau bawain dia makanan? Pembuluh darah. Siapa yang mau kasih dia oksigen? Pembuluh darah, kan? Jadi itu merupakan sumber utama kehidupannya. Nah, logikanya, kalau dia jadi kayak gini ya, teman-teman, terus dia makin ke atas gitu, layarnya makin tinggi, otomatis dia harusnya mati kan ya, karena dia makin jauh dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan ada di connective tissue, ada di jaringan ikat di bawah sini ya. Karena letaknya makin jauh di atas sini, harusnya dia mati dong. Tapi enggak, sel kanker tuh bisa bikin pembuluh darah sendiri. Jadi ini kemampuan angiogenesis. Di sini nanti yang nggak dapat makanan, nggak dapat suplai makanan dari pembuluh darah, dia bikin pembuluh darahnya sendiri, maka dia tetap bisa hidup. Itulah, kadang-kadang gemes kalau belajar tentang kanker. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengenai fakta dan juga hallmark mengenai kanker ganas ya. Ini yang kita ketahui sekarang, ini data tahun 2018, teman-teman. Data tahun 2018. Sebentar. Ini saya mau ganti ini dulu. Oh, ini hidden, jadi kalian nggak bisa lihat ya. Maaf. Visible tuh gimana? Ini semoga bisa kelihatan ya. Jadi ini data tahun 2018, ada 17 juta kasus kanker baru secara global. Jadi ada 17 juta kasus kanker baru secara global. Kemudian di tahun 2018 ada 9.500.000 kematian.
secara global juga. Jadi 17 juta kasus baru, 9,5 juta kasus kematian per tahunnya. Nah, prediksinya adalah bahwa di tahun 2040 ini kasus barunya akan mencapai 27.500.000 orang. Kemudian kematiannya akan mencapai 16.300.000 orang gitu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari aging world. Jadi emang dunia kita tuh menua gitu. Dan ada juga teori yang menarik kayak gini bilangnya. Kalau kita semua itu hidup cukup lama, kita semua bakal kena kanker kok gitu. Jadi quote-nya pakai bahasa Inggris tapi intinya gitu. Kalau kita semua hidup cukup lama, kita pasti bakal kena kanker. Cuma kita mungkin hidupnya nggak selama itu gitu. Misalnya nih katakanlah kita hidup sampai 110 tahun, 120 tahun, mungkin kita kena kanker juga. Karena kanker itu tadi dia penyakit degeneratif gitu loh. Kita nggak tahu sebabnya apa. Orang yang makannya sehat, yang pola hidupnya sehat pun kadang bisa tetap aja kena kanker. Jadi nggak bisa nggak bisa rigid gitu penyebabnya kanker tuh A, B, C, D, nggak bisa kayak gitu ternyata. Jadi itu tadi ada peneliti yang bilang bahwa kalau kita hidup eh, kalau kita bisa hidup lebih lama, mungkin kita semua akan kena kanker juga kayak gitu karena dia jenisnya tadi penyakit yang sifatnya akumulasi ya dari berpuluh-puluh tahun kehidupannya si orang itu. Nah, kemudian di sini adalah Indonesia ya. Indonesia ini rasionya adalah 136,2 per 100.000 orang tuh kena kanker. Dan kita menempati peringkat ke-8 di Asia Tenggara. Dan di Asia kita menempati peringkat ke-23 dengan jumlah penderita kanker paling banyak. Kemudian di Jogja itu kita prevalensi kankernya juga paling tinggi, diabetes juga paling tinggi di Jogja. Tapi sekarang lihat aja deh ya, di Jogja itu kulinernya, Masya Allah, kulinernya kan yang ngehits gitu apa sih? Yang kemarin barusan dan sekarang udah die down lagi tuh kroffel ya. Sampai sampai di mana-mana ngantri kayak itu tiap cafe sekarang punya kroffel dan seterusnya. Itu isinya apa? Gandum sama sirup maple. Sirup maplenya pun itu bukan sirup maple beneran ya, itu sirup. Jadi emang isinya gula semua. Terus kroffelnya juga isinya gula dan tepung. Dan emang kita jadi pola makannya seperti itu. Jadi yang nggak heran kan ya. Itu kalau kita punya prevalensi penyakit-penyakit mengerikan yang tinggi di Jogja. Nah, prevalensi di Jogja untuk kanker itu 4,86 per 1000 ya. Jadi ada 4,86 orang yang akan terkena kanker. Jadi 5 orang yang akan terkena kanker per 1000 orang. Sumatera Barat 2,47, Gorontalo 2,44. Ini yang ketiga. Sumatera Barat kedua, Gorontalo ketiga tertinggi di nasional. Nah, kemudian kita lihat ini teman-teman, agak serem ya, tapi kita coba lihat. Jadi ini tadi yang saya sempat sempat bahas sama teman-teman. Ini adalah sel yang sudah terkena tumornya. Kita lihat yang sebelah sini aja. Sebelah sini ini saya nggak yakin kalian bisa lihat, jadi saya coba kasih laser pointer lagi. Sebelah sini ini yang sel yang normal. Kita lihat dia terstruktur ya rapi gitu. Dia layer-layernya rapi. Nah, sebelah sini dia ada kankernya dan dia letaknya di dalam kankernya dekat lamina basalis ya. Jadi di sini kanker atau tumornya gitu dia mulai tumbuh gitu. Terus dia akan merusak struktur dan tatanan dari organ tempat dia tumbuh. Nah, ini tumbuhnya makin lagi teman-teman. Dan ini mungkin masih belum kelihatan ya. Jadi masih mungkin benjol tapi benjolnya nggak kelihatan. Nah, semakin sel kankernya itu banyak, maka benjolannya juga akan semakin besar. Nah, yang ini nih mulai kelihatan ada benjolan gitu. Terus tadi saya bilang ya di sini nih pembuluh darahnya ini ada di bawah sini. Sehingga kalau dia semakin tinggi, harusnya dia nggak akan dapat suplai makanan, suplai nutrisi gitu ya. Tapi enggak, dia bikin sendiri pembuluh darahnya, teman-teman. Dia hijacking, dia ngerampok gitu ya, ngerampok dari pembuluh darah yang di bawahnya gitu untuk ditarik buat dia sendiri. Jadi kita lihat yang tumor yang sudah invasif, dia punya pembuluh darah sendiri sehingga mereka bisa tetap dapat makan. Gitu. Terus di sini kita lihat bahwa dia sudah masuk ke ke
dia sudah apa ya, jebol gitu ya, udah jebol lamina basalis, terus dia bisa masuk ke pembuluh darah, terus dia ikut traveling sama darah, nggak tahu ke organ mana, terus nanti yang tahu di situ bikin koloni baru. Nah, ini adalah contoh dari kanker ya. Ini adalah kanker kolon. Dia ukurannya 15 cm, teman-teman. Dia mungkin ini ya hasil nggak tahu operasi atau apa. Diambil kolonnya yang sudah kena kanker. Ini mungkin kadang bisa juga. Jadi misalnya dalam kolon itu ada pasien kena kanker kolon gitu. Nah, ketika dibedah dan bedahnya sifatnya eksploratory, itu dilihat bahwa oh yang bermasalah banget tuh yang sebelah sini akhirnya dipotong gitu. Nah, potongannya bisa jadi ini gitu. Terus nanti disambung lagi kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada polip juga di sini. Ini yang sini polip. Terus di sini kankernya yang merah-merah ini kankernya. Gitu. Nah, ini penting banget teman-teman untuk seorang apa ya patologis ya untuk bisa membedakan mana sih sel yang malignan dan mana yang tidak kayak gitu. Ini biasanya ada divisinya sendiri di rumah sakit ya untuk menentukan secara histologis. Gitu. Kemudian ini adalah hallmarknya. Jadi ini merupakan karakteristik kanker. Yang pertama, yang namanya proliferative signaling. Jadi sinyal-sinyal proliferatif ini adalah sinyal-sinyal yang disekresikan oleh tubuh yang akan merangsang sel lain untuk melakukan mitosis gitu. Nah, ini diregulasi dengan ketat. Tadi sudah saya bilang ya, yang namanya siklus sel itu diregulasi dengan ketat. Supaya apa? Supaya nggak terjadi keganasan gitu. Supaya sel itu memang mitosis, memang membelah diri di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu ya. Makanya sinyal-sinyal ini sungguh-sungguh diregulasi, jadi diregulasi dengan ketat seperti itu. Nah, tapi yang namanya kanker, karena tadi sudah dibilang ya, ada kerusakan ada mutasi DNA yang menyebabkan perubahan ekspresi gen yang termutasi itu, maka sinyal ini regulasi dari sinyal-sinyal proliferatif ini juga akan terganggu sehingga akhirnya sel yang rusak ini akan mengirimkan sinyal untuk proliferasi terus-menerus gitu. Jadi dia ngajakin teman-temannya buat mitosis terus kayak gitu loh. Padahal dianya itu rusak gitu. Jadi yang akan diproduksi dari hasil mitosis itu juga merupakan sel yang rusak, sel yang cacat, sel kanker. Kemudian yang kedua, ada yang namanya growth suppressor. Jadi growth suppressor ini merupakan protein-protein yang fungsinya untuk menekan mitosis. Ini berlawanan sama ini, gitu ya. Jadi ini anggaplah ini tidak proliferatif gitu. Jadi ini tidak mendukung proliferasi. Nah, ini contohnya adalah P53 gitu. Jadi P53 itu kalau protein P53 itu kalau sensing bahwa ada yang salah, dia merasa bahwa ada yang salah di sel tersebut. Misalnya ada ketidakstabilan genom, terus ada penumpukan ROS, terus ada apalagi ya aktivitas-aktivitas mencurigakan gitu, misalnya kayak mutasi DNA yang nggak bisa direparasi, misalnya kayak gitu. Nah, P53 ini akan menghentikan sinyal proliferasi ini, sehingga sel ini diharapkan akan istirahat dari mitosis gitu, sampai dia bisa resolve masalahnya. Bisa dibenerin nggak ini selnya gitu, bisa dibenerin nggak ketidakstabilan genomnya, bisa distabilkan nggak, terus bisa ROS ini penumpukan oksidan ini bisa dihilangkan nggak. Kalau bisa nanti growth suppressor ini akan menarik diri sehingga sel yang bersangkutan tadi akan masuk lagi ke siklus sel gitu. Tapi permasalahannya kalau sel tumor atau sel kanker itu bukan melawan ya, menipu gitu. Jadi bisa menipu P53 sehingga P53 ini tidak mendeteksi itu. Itu. Kemudian yang ketiga, avoiding immune destruction. Jadi ada yang namanya mekanisme immune surveillance, teman-teman. Jadi sistem imun kita itu selain melawan bakteri, itu kita juga punya surveillance atau pengawasan, sistem pengawasan. Sistem pengawasan itu kayak apa sih? Jadi sistem imun kita tuh ada yang bertugas untuk melihat apakah sel di dalam tubuh kita ini ada yang berpotensi untuk menjadi sel tumor atau tidak. Kalau ternyata ada potensi untuk menjadi sel tumor, maka NK atau NK sel, killer cell dalam sistem imun,
dan fagosit ya dalam sistem imun itu akan mentargetkan sel yang berpotensi menjadi tumor tersebut dan didestruksi atau dihancurkan gitu. Tapi kalau sel tumor dia sama kayak yang P53 tadi, dia bisa menghindari sistem imun. Jadi dia bisa mengelabui sistem imun. Kemudian ada replicative immortality. Jadi kan yang namanya apa ya? Sel itu punya usia ya teman-teman. Nanti pada usia tertentu itu dia nggak bisa lagi melakukan mitosis. Kenapa? Karena telomernya udah habis. Jadi ada sinyal dalam DNA kita, sinyalnya itu berupa telomer ya teman-teman. Nah, semakin panjang telomernya, itu berarti usianya semakin muda. Usia sel tersebut semakin muda. Jadi kalau telomernya masih panjang, dia bisa terus membelah terus gitu. Telomer ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita tuh menua. Kenapa kita menua? Karena telomernya memendek sehingga dia nggak bisa nggak bisa beregenerasi gitu ya menjadi sel yang baru, sehingga kulit kita ya tadi mengkerut, berkeriput dan seterusnya, dan ya tanda-tanda penuaan lah gitu. Itu karena telomer. Nah, kalau sel kanker tadi dia bisa ngotak-atik telomernya supaya telomernya itu panjang terus. Jadi dia bisa mitosis terus gitu. Itu kalau yang sel kanker. Kemudian ada tumor promoting inflammation. Jadi kalau yang namanya penyakit kayak kanker, jantung, kardiovaskular ya, terus diabetes mellitus, itu selalu ada inflamasi. Inflamasinya itu jauh di dalam tubuh, jadi nggak kelihatan. Tapi sebenarnya sel-sel tubuhnya tuh rusak gitu karena ada inflamasi itu. Itu. Dan pada tumor ini juga sama, protein-protein yang akan menyebabkan inflamasi itu diaktifkan dan diaktifkan oleh sel-sel kanker atau tumor tersebut. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk metastasis ya, untuk melakukan invasi dan metastasis. Kemudian sel kanker juga punya kemampuan untuk melakukan angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian juga ada genome instability atau mutation, jadi pasti sel kanker itu nanti punya genome instability. Terus dia bisa menghindari apoptosis, tadi sudah dibahas ya, yang seharusnya sel itu punya program cell death, harusnya tahu diri kapan harus mati, kapan harus hidup, ini jadi nggak tahu diri gitu, jadi udah tahu selnya rusak dan seharusnya apoptosis, tapi dia nggak mau apoptosis. Kemudian ada kerusakan atau ada disregulasi dari aktivitas-aktivitas metabolik di dalam tubuh. Ini adalah hallmark dari malignansi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian keempat. Bagian keempat adalah klasifikasi dari kanker pada manusia. Oke, kita akan melihat klasifikasi kanker pada manusia itu berdasarkan perspektif histologis ya. Yang pertama ada yang namanya karsinoma, sarkoma, leukemia, myeloma, sama limfoma. Nah, oke, karsinoma ini adalah kanker. Ini yang bermula atau originnya atau asalnya itu adalah dari sel epitel, baik sel epitel internal maupun yang eksternal. Kemudian yang sarkoma ini sebentar, mohon maaf. Saya ganti dulu. Yang sarkoma ini biasanya terjadinya bukan di sel epitel ya, tapi di sel jaringan ikat, di sel-sel yang menyusun jaringan ikat. Dan biasanya bentuknya ini secara morfologis dia akan mirip dengan jaringan di mana dia tumbuh. Gitu. Terus kemudian ada myeloma. Myeloma ini biasanya muncul dari sel plasma yang ada di sumsum tulang belakang. Kalau leukemia, teman-teman udah sering dengar ya, leukemia ini adalah kanker darah yang ada di sumsum tulang belakang. Kemudian dia juga sel kanker yang ada di sel darah putih, dan kadang-kadang itu juga bisa
mempengaruhi atau bisa terjadi di sel darah merah. Nah, kalau limfoma ini adalah sel kanker yang terjadi di sistem limfatik. Jadi, karena dia ada di sistem limfatik dan kita tahu bahwa sistem limfatik itu ada di semua bagian tubuh kita, jadi biasanya kalau sel kanker ini sudah masuk di sistem limfatik, ini pasti akan metastasis. Nah, metastasisnya ini bisa ke organ-organ berat ya, organ-organ yang vital gitu, kayak, apa namanya, otak, kemudian juga lambung, juga payudara. Limfoma juga kalau teman-teman sering dengar ya ada Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. Ini juga salah satu jenis kanker ganas ya yang ada di saluran limfatik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai karakteristik histologis dari neoplasma. Dari tadi saya sudah sempat nyebutin soal neoplasma ya. Neoplasma tuh kalau dari sisi bahasa, neo tuh artinya baru, plasma tuh tumbuh. Jadi sebenarnya ini adalah pertumbuhan yang baru gitu. Nah, ada pengertian bahwa yang namanya neoplasma itu selalu dikaitkan dengan kanker. Iya sih, emang konotasinya begitu. Jadi ketika ada orang bilang neoplasma, itu konotasinya kanker. Walaupun sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar juga, karena kayak misalnya sel kulit, kemudian sel pada usus halus, itu juga mereka ada neoplasma. Neoplasma itu dapat juga diartikan sebagai kecepatan pertumbuhan gitu, kecepatnya regenerasi. Nah, sel kulit dan juga sel epidermis ya, dan juga sel epitel yang ada di usus kita, ini juga merupakan tipe-tipe sel yang akan beregenerasi dengan cepat karena mereka mengalami wear and tear gitu. Jadi karena apa ya? Karena kerjaan yang mereka lakukan, karena aktivitas yang mereka lakukan itu menuntut mereka untuk selalu bisa beregenerasi dengan cepat. Jadi kalau ada yang bilang neoplasma itu selalu dikaitkan dengan kanker, itu enggak sepenuhnya benar. Itu sih yang ingin saya sampaikan tadi. Nah, tadi kita di sini ingin membahas mengenai karakteristik histologis dari kanker. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus tahu gitu karakteristik mikroskopik dari kanker? Apa sih yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, yang pertama adalah tenaga medis ini ketika mereka mengetahui karakteristik karakteristik histologis dari hasil kanker, maka mereka bisa mengintegrasikan temuan-temuan klinis mereka dengan kondisi makroskopik dari sel tersebut gitu. Jadi apa ya, ibaratnya dasarnya tuh nggak cuma pemeriksaan klinis aja, tapi secara histologis, secara morfologis itu ada buktinya kok bahwa ini memang ada keganasan gitu. Terus pertimbangannya apa aja sih gitu ya? Yang pertama adalah mengenai situs anatomis atau letak dari neoplasma itu. Neoplasma yang di sini yang dimaksud adalah kanker ya. Nah, kita bisa lihat dari beberapa perspektif, contohnya dari rute, kemudian fungsi dalam tubuh, dan juga treatment. Di sini maksudnya adalah apabila situs atau letak dari neoplasma ini bisa ditentukan, maka ini akan menentukan bagaimana caranya untuk treatment gitu. Jadi rute apa yang dipilih untuk treatment, mana yang lebih efektif gitu. Juga untuk pilihan treatment itu sendiri. Jadi nggak cuma rutenya aja, tapi juga treatmentnya sendiri itu menggunakan treatment apa. Apabila jelas neoplasma itu letaknya di mana, lokasinya di mana, itu nanti bisa membantu untuk terapi gitu, untuk menentukan tipe terapi dan rute untuk melakukan terapi itu. Contoh gampangnya kayak gini. Jadi misalnya ada kanker paru dan juga kanker prostat misalnya. Itu kan itu dua jenis kanker di dua situs anatomi yang berbeda gitu ya. Dan itu pasti akan membutuhkan terapi yang berbeda, treatment yang berbeda, juga rute yang berbeda. Sehingga itu tadi yang menjadi pertimbangan. Kenapa sih kok tenaga medis itu perlu tahu gitu? Perlu tahu letaknya neoplasma itu di mana, kalau sudah tahu letaknya juga harus bisa membedakan secara morfologis, secara histologis antara sel kanker dengan sel yang normal, yaitu tadi untuk membantu tegaknya diagnosis. Kemudian tenaga medis itu juga harus tahu apakah sel kanker yang dia temukan itu terkapsulasi
atau tidak gitu. Karena ini nanti penting untuk menentukan stagingnya. Jadi udah stadium berapa gitu. Sel kanker yang masih terkapsulasi atau yang sudah tidak terkapsulasi. Kalau yang sudah tidak terkapsulasi artinya ada potensi bahwa dia sudah metastasis. Jadi ini untuk membantu menentukan staging. Kemudian mengenai aksesibilitas. Aksesibilitas ini maksudnya untuk menentukan apakah kanker ini bisa dioperasi atau enggak, bisa diakses atau enggak gitu, bisa dipotong atau enggak, bisa bisa diobati secara langsung atau enggak gitu mungkin ya. Jadi ini untuk pertimbangan kayak tadi misalnya contohnya adalah nenek saya yang tadi saya bilang ya, ada bedah yang eksploratif tadi, jadi untuk melihat kondisi kankernya itu kayak apa sih gitu ya. Setelah dilihat ternyata dia non operable, dia nggak bisa diambil karena kalau diambil ini nanti bisa membahayakan organ-organ di sekitarnya mungkin seperti itu sehingga tidak bisa diambil, dia dinyatakan non operable jadi nggak diobatin gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi ini untuk menentukan hal-hal tersebut. Kemudian ada juga kriteria-kriteria sitologis yang bisa diamati untuk menentukan ada tidaknya kanker. Yang pertama adalah dari morfologi, dari nukleus, kemudian dari jumlah sel yang mengalami mitosis, juga dari bukti-bukti ada enggaknya invasi pada jaringan di sekitarnya. Gitu. Jadi untuk memastikan ada tidaknya kanker itu bisa juga dilihat dari kriteria-kriteria sitologisnya. Nah, biasanya sel kanker itu secara morfologi ini akan berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Jadi nanti akan banyak variasi. Kita lihat tadi di gambar-gambar gitu ya, di ilustrasi-ilustrasi sel kanker tuh dia nggak beraturan. Karena dari dasarnya dari DNA-nya sendiri sudah nggak beraturan, maka itu mungkin juga termanifestasi ke bentuknya gitu ya, ke morfologinya gitu. Jadi dia nggak beraturan juga. Jadi bentuknya sel kanker itu biasanya acak-acakan gitu sehingga nanti bisa dibedakan dengan sel-sel normal di sekitarnya. Kemudian ketidakberaturan itu selain dari bentuk juga dari ukuran ya teman-teman. Ukurannya ada yang besar kecil, jadi ada yang mengalami hiperplasia, ada yang enggak kayak gitu. Ada yang ukurannya sama kayak normal tapi bentuknya acak-acakan kayak gitu ya. Jadi intinya sih secara morfologis ini bisa kelihatan kalau dia tidak normal dan dia merupakan sel kanker seperti itu. Kemudian kalau dari nukleusnya ini kita bisa melihat bahwa sel kanker itu akan memiliki ukuran atau diameter nukleus yang lebih besar daripada sel yang normal. Kemudian kromatinnya nanti akan terlihat lebih jelas ya daripada kromatin sel yang normal sehingga biasanya disebut sebagai hyperchromatic. Kemudian nanti rasio antara nukleus dengan sitoplasma itu akan jeglek gitu ya, jadi nggak imbang. Rasio antara nukleus dengan sitoplasma itu akan tidak berimbang. Rasionya akan berbeda dengan sel yang normal. Karena ukuran nukleusnya itu lebih besar ya, jadi diameternya lebih besar, itu nanti rasio antara nukleus dengan sitoplasma akan jadi lebih tinggi daripada rasio nukleus dan sitoplasma sel yang normal. Kemudian biasanya juga terlihat pada nukleus sel kanker, nanti nukleolusnya itu juga jauh lebih besar daripada nukleolus sel yang normal. Kemudian masuk ke jumlah sel yang mengalami mitosis dan juga keberadaan dari sel-sel raksasa gitu atau giant cells gitu ya. Nah, biasanya jumlah sel yang mengalami mitosis ini akan jauh lebih banyak pada sel kanker daripada populasi sel yang normal gitu. Jadi kan kita bisa ngelihat sel yang sedang mitosis ya, biasanya pada fase anafase kayak gitu pada saat anafase ketika kromatidnya mau ditarik ke kutub yang berlawanan. Itu biasanya menjadi marker bahwa sel ini sedang mengalami mitosis. Nah, ketika dibandingkan antara populasi sel yang sehat dengan populasi sel kanker, maka akan terlihat bahwa jumlah sel yang mengalami mitosis pada populasi sel kanker itu akan jauh lebih banyak daripada populasi sel yang normal. Itu. Kemudian kita lanjutkan pada giant cell ya, sel raksasa.
Iya, sebelum masuk ke giant cells atau sebelum masuk ke sel yang raksasa ini ada perkiraan angkanya gitu. Jadi biasanya kalau sel yang normal atau katakanlah ada tumor yang jinak ya di situ, itu eh, ada sel yang mitosis 1/1000 sel itu masih normal gitu, 1/1000 atau bahkan mungkin nggak akan ada, jadi nggak kelihatan gitu, per 1000 sel tuh nggak ada yang mitosis kayak gitu, itu kondisi populasi yang normal. Tapi kalau yang populasi sel yang mengalami populasi sel kanker gitu, itu bisa jadi ditemukan 20 atau lebih sel yang sedang mitosis di populasi sel kanker gitu ya. Jadi jauh ya perbedaannya antara 1 dengan 20. Kemudian giant cell ini adalah sel-sel yang mempunyai bentuk dan ukuran yang tidak normal gitu ya pada populasi sel tersebut. Nah, tapi kalau ini sedikit beda dengan yang morfologi tadi, yang diperhatikan di giant cells ini adalah adanya multiple nuclei gitu. Jadi ada banyak inti sel, dalam satu sel itu ada banyak inti sel kayak gitu. Nah, ini biasanya ditemukan pada populasi sel kanker. Kemudian kalau invasi ya, perluasan atau invasi sel itu biasanya bisa terlihat ya, teman-teman, apakah dia sudah menyebar ke organ yang lain atau belum. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu mengenai grading dan staging. Nah, teman-teman pasti udah sering dengar ya mengenai stadium. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4, kayak gitu ya. Nah, ini lebih ditekankan pada, jadi apa ya, asas atau prinsip pembedaannya itu adalah berdasarkan persentase dari jumlah sel yang belum berdiferensiasi. Jadi kalau apa ya, membicarakan kanker itu adanya sel yang belum berdiferensiasi itu berarti tanda yang buruk gitu, itu bad signs gitu loh. Karena semakin tidak terdiferensiasinya sel, berarti dia makin kemampuan untuk membelahnya itu makin tinggi. Jadi kemampuan proliferasinya itu makin tinggi, beda sama sel yang sudah terdiferensiasi gitu ya. Sehingga semakin tinggi jumlah atau persentase sel yang belum berdiferensiasi itu menandakan bahwa stadiumnya semakin buruk gitu. Ini contohnya di sini stadium 1 ya. Ini jumlah sel yang jumlah sel yang terdiferensiasi itu 75% sampai 100%. Jadi hampir semua terdiferensiasi itu. Ini dibilang stadium 1. Stadium 2 ini sel yang berdiferensiasi 50% sampai 75%. Stadium 3 25% sampai 50%. Stadium 4 0 sampai 25% sel yang terdiferensiasi. Artinya 75% maksimal ya. 75% sampai 100% itu selnya tidak terdiferensiasi, sehingga ini menjadi kondisi stadium yang paling buruk gitu. Berarti karena kemampuan sel kanker itu untuk membelah diri itu tinggi banget gitu ya. Nah, kemudian ada juga cara tumor staging yang menggunakan sistem TNM ya. TNM ini adalah tumor nodes sama metastasis kalau saya nggak salah. Tumor node sama metastasis. Nah, di sini ada cara-caranya ya teman-teman. Jadi yang apa saja yang mereka gunakan untuk metode apa aja yang mereka gunakan untuk clinical staging. Jadi yang mereka gunakan untuk melakukan tumor staging menggunakan sistem TNM, ada clinical staging, tumor imaging, pathologic staging, juga ada surgical staging. Nah, clinical staging itu terdiri dari apa aja? Nanti ada pemeriksaan fisik ya, kemudian ada tes-tes laboratorium, kemudian juga ada pemeriksaan endoskopi. Kalau tumor imaging ini menggunakan MRI, CT scan, kemudian limfangiografi, terus PET scan gitu biasanya ya. Terus ada surgical staging, ini juga pasti menggunakan bedah ya, operasi. Terus ada pathologic staging, ini menggunakan biopsi. Biopsi ini digunakan untuk menentukan derajat penyebarannya gitu. Dia udah menyebar sejauh apa sih gitu ya. Selain itu pathologic staging ini juga bisa pathologic staging ini salah satu caranya bisa menggunakan biopsi. Nah, pathologic staging ini fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh sel kanker itu sudah menyebar, kemudian ingin mengetahui seberapa dalam invasinya, terus apakah pembuluh limfatik itu terlibat atau tidak gitu. Karena terlibatnya pembuluh limfatik ini sangat berpengaruh terhadap
stage-nya gitu. Karena kalau sudah masuk ke pembuluh limfatik berarti ini sudah metastasis dan sudah parah gitu ya. Karena pembuluh limfatik tadi saya ulang lagi ya, ada di seluruh tubuh kita dan di seluruh organ-organ vital kita gitu. Sehingga kalau sudah masuk ke organ limfatik, maka kemungkinan besar ini akan menjadi ini merupakan kondisi metastasis seperti itu. Nah, staging kategorisnya, jadi kategori stagingnya ini ada 4 ya teman-teman. Ada stage 1. Stage 1 itu adalah T1N0M0. Stage 2 T2N1M0. Stage 3 itu T3N2M0. Stage 4 itu T4N3M+. Nah, artinya apa? Jadi T1 ini artinya ya, stage 1 itu kan T1N0M0. T1 itu artinya adalah bahwa tumor ini masih berada di organ asalnya gitu. Jadi kalau misalnya asal tumornya itu ada di pankreas, maka tumor ini hanya ada di pankreas saja, jadi belum menyebar. Kemudian tidak ada bukti ya, nggak ada biomarker yang mengindikasikan bahwa sel ini sudah masuk ke jalur limfatik, ke sistem limfatik. Tidak ada bukti itu sehingga N-nya 0. Kemudian karena tidak ada bukti bahwa dia masuk ke sistem limfatik, nggak ada bukti metastasis, maka metastasis juga 0. Nah, stage 1 ini biasanya bisa diambil gitu. Jadi kankernya itu bisa diambil. Kemudian survival rate-nya itu mencapai 90%, 70-90% angka harapan hidupnya. Nah, kalau yang stage 2, ini tumor, primary tumornya, jadi tumor primernya, ini sudah menyebar ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Kemudian ada bukti bahwa tumor ini sudah masuk ke sistem limfatik gitu. Tumor ini atau kanker ini bisa dioperasi, tapi karena karena ini sudah menyebar ke area atau jaringan-jaringan di sekitarnya, maka mungkin akan ada sisa gitu ketika diambil, nggak akan bisa sepenuhnya diambil. Beda sama yang stage 1. Stage 1 ini bisa diambil semuanya, ini nggak bisa. Terus yang stage 3 ini T3N2M0. T3 ini artinya adalah bahwa tumornya itu besar ya teman-teman, tumornya besar, kemudian dia sudah tertanam atau sudah dalam gitu, sudah masuk dalam jaringan gitu. Tadi kalau dari gambar itu ya dia sudah masuk dalam dari basa lamina kayak gitu. Jadi kedalamannya sudah tinggi. Oh iya, yang stage 2 tadi ini survival rate-nya 45-55%. Nah, stage 3 ini tadi ya, jadi ini sudah tumornya besar, kemudian juga dalam, dia udah nempel dalam gitu, kemudian sudah masuk ke sistem limfatik juga. Terus ukuran dari tumornya ini kurang lebih 3 cm ya, 3 cm diameternya, dan biasanya sudah tidak bisa diambil, jadi non-resectable. Ini nggak bisa diambil dan survival rate-nya itu 15-25%. Kemudian ada yang stage 4, stage 4 ini T4 ya, T4 ini tumornya besar juga, tumor primernya besar, kemudian diameternya, kalau yang ini tadi kurang lebih 3 cm ya, diameternya ini lebih dari 10 cm. Kemudian juga sudah menginvasi jaringan dalam, jadi dia juga dalam gitu, tertanam dalam seperti itu. Sudah masuk ke nodus limfatik juga, dan dia sudah ada bukti bahwa dia mengalami metastasis. Kemudian survival rate-nya di sini ini adalah kurang dari 5%. Kayak gitu. Jadi ini kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pengantar materi pada siang hari ini. Mohon kiranya teman-teman bisa mempelajari dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.